Pendidikan yang memerdekakan peserta didik ya. Setiap anak itu kan memiliki kemampuan, bakat yang berbeda-beda gitu kan. Jadi nggak semua pintar matematika, nggak semua pintar menulis bahasa dan sebagainya. Kita hanya menuntun peserta didik berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Oke, jadi prinsipnya seperti ini. Kita itu memerdekakan, artinya kurikulum kita itu merdeka, bebas, tetapi tetap ada aturan dan kita dibatasi. Seperti kalau yang kita bilang, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Artinya merdekanya kita itu jangan sampai mengganggu merdekanya orang lain. Jadi kebebasan, kemerdekaan seseorang, kemerdekaan anak-anak, atau kemerdekaan gurunya yang mengajar. Jadi gurunya itu walaupun merdeka, tapi nggak semau-mau gurunya. Jadi dibatasi dengan kemerdekaan anak ini juga untuk menyesuaikan kodratnya sebagai anak-anak. Untuk di SD Negeri 2 Metro Pusat, siswanya itu memang bukan dari golongan menengah ke atas, baik secara ekonomi maupun secara intelijensi. Kita memerdekakan mereka itu kita tidak memaksa mereka untuk sama seperti sekolah-sekolah yang lain atau sama seperti teman-temannya yang lain. Nah, kalau di sini kita sesuaikan. Ada yang punya bakatnya menari, ya narinya kita kelola terus tarinya. Nah, di samping dia tetap belajar dengan materi-materi yang lain sebagai pegangan hidupnya nanti gitu. Jadi yang kita utamakan di sini adalah yang membaca, menulis, berhitung, karena itu wajib. Soal nilai besar atau kecil, pintar atau tidak, intelijensinya segitu, ya kita nggak paksa dia nilai matematikanya harus 10 gitu loh. Kalau memang dia maksimalnya 8 atau maksimalnya 6, ya sudah maksimalnya 6, ya kita maksimalkan terus dengan tidak menuntut dia harus 10. Dan kita lihat dia bakatnya di mana. Yang pertama itu dari pendanaan ya. Pendanaannya jelas sulit kita danakan langsung gitu kan, karena kita juga di samping dana BOS itu untuk kegiatan operasional, gaji pegawai yang honorer. Karena kalau di sini kan nggak worth it kayak di sekolah-sekolah yang memang orang tuanya itu benar-benar sadar pendidikan. Yang kedua itu adalah mengondisikan siswanya, karena kan siswa SD nih ya. Siswa SD, teman-teman yang mahasiswa aja kadang-kadang dikondisikan agak sulit ya. Apalagi siswa yang SD itu memang butuh ketelatenan khusus, butuh trik-trik yang memang harus kita lakukan ke siswa-siswa tersebut. Namanya pendidikan kan, pendidikan ada proses kan, bukan langsung hasil kan, di proses dulu. Namanya proses seperti itu, yaitu kita lakukan terus. Dan yang terakhir adalah dukungan dari orang tua murid. Hanya beberapa wali murid yang ibaratnya peduli, yang lainnya bukan tidak mendukung, tapi lebih ke mereka sibuk dengan kegiatan mereka untuk mencari nafkah. Karena rata-rata di sini itu orang tuanya rata-rata mencari nafkahnya di pasar, ada yang kuli, ada yang dagang di pasar. Jadi mereka lebih konsentrasi ke sana. Ya, kita maklum lah, karena wajar siswa kita itu rata-rata dari menengah ke bawah. Kalau dampak positif dari pelaksanaan kita memerdekakan siswa itu lebih ke yang sekarang itu kita terlihat siswa itu lebih enjoy lah dalam belajar. Bapak dan ibu gurunya mulai lagi tergali untuk berinovasi. Kemudian itu dampaknya siswa itu selain mereka itu enjoy belajar, mereka juga lebih banyak tertarik belajar. Buat saya menekankan ke anak-anak, sukses itu bukan jadi pegawai. Sukses itu kita bisa hidup baik, besoknya kita bisa hidup baik, bisa membantu orang. Artinya kesuksesan itu nggak terpaku hanya satu titik.